merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya.
percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Jauh rumah dari rumah ke sini. Di sebelahnya saya. Oh, dekat ini. Oh, situ. Makanya iya. Tempat usaha di situ juga. Iya, di situ toko rumah jadi rumah juga mereka. Juga hujan di. Iya. Oh, ditawarin gitu. Iya, dibiru sama mau nanti saya kasih ya kontraknya. Tapi tiba-tiba itu kemarin ada yang WA, dia kasih langsung jadwal. Tapi dia sampai WA ini. Oh gitu. Jadi kita iakan ya. Jadi saya lihat jadwalnya pas yang hari ini, oh boleh lah yang udah hari ini. Iya, akhir pekan ini. Ada jadwal sementara. Di kita lah. Biasanya pada agenda keluarga. Iya, kadang saya punya
brandnya luar biasa lah. Nah, makanya saya berpikir saya karena saya orang Bugis. Cocok. Tapi cari gambaran nama brand tak? Aman jadi. Kemarin itu saya pas tahun lalu Iya. tiba-tiba saya gila ada di daerah. Tapi saya sudah dibuatkan Paten tak? kaki. Oh gitu. Ya di kaki. Iya masalahnya aduh. Hampir gitu. Masalahnya cari-cari nama ini. Orang sudah bertahun-tahun. Gak ada nama sama lu. Itu ada nama salah. Untuk cepat keluar haki tadi. Bayar Lumayan lama setahunan lebih. gratis tuh bayar. Gratis. Kan ada dinas inkubator kemarin. Fasilitasi di habis itu ada yang berbayar. Mana saya. Kan masuk di inkubator biasa fasilitasi kan. Iya. Ya, bayar. Ya, gratis tuh. Jadi apa nih buat nih? Enggak, kita masuk gak? Oke. Pro 4 FM Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda. Tentunya Sobat Budaya di hari ini di edisi Sabtu tanggal 27 Desember 2025. Tentunya bersama Bang Rian di pukul 11 hingga sore nanti menghadirkan beragam rangkaian acara. Salah satunya di program acara Teras UMKM. Tentunya kami menghadirkan narasumber. Kita akan membahas sekaitan dengan kue-kue kuliner lah sahabat budaya. Ada kuliner tradisional, mungkin khas Sulsel, mungkin sahabat budaya kenal. Nah tentunya nanti Bang Rian akan buka kesempatan kepada sahabat budaya ingin bertanya-tanya, mau kepo-kepo, tanya-tanya produk apa ini. Nanti Bang Rian buka kesempatan toh. Yang mau bergabung silahkan nanti di line telepon kami di 0811400950. Nah kali ini sahabat budaya kita akan membahas terkait dengan Bepa Puang. Nah mengemas kuliner tradisional jadi bisnis modern yang melek digital. Tentunya kami menghadirkan narasumber Andi Fatmawati atau brand owner Bepa Puang. Jangan berlama-lama, langsung mikir saja. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin sama Budi yang penasaran. Nah, selain kita live di radio, kami juga live di streaming di RR Digital, aplikasi dan juga di YouTube, Facebook dan juga di TikTok. Nah, kali ini kita akan spill lah Bepa Puang, kuliner tradisional. Nah, Kak, enaknya saya panggil Kak siapa ini? Fatma. Pak Fatma, Kak Iya. Fatma. Kalau bukan Puang. Nanti nanti kalau Andi jadinya laki-laki. Oh iya di Kak Fatma, walaupun nama aslinya Andi Fatmawati. Iya. Nah Kak Fatma, ini saya penasaran ini Bepa Puang. Nah mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita, Kak, kenapa namanya Bepa Puang? Ini kan Puang nama sebutan orang Bugis. Iya benar. Kenapa bukan nama brand modern kah atau apa? Mungkin bisa diceritakan kepada kita semua, Kak. Ya. Sedikit saya jelaskan. Iya. Awalnya sih saya Bepa Puang itu maksudnya biar nanti Iya. kita ini keinginan ini kan produknya kita bisa keluar. Iya, iya, nah dia. kalau misalnya nanti Iya. sudah keluar terus namanya Bepa Puang, pasti kan orang sudah bisa mengira-ngira ini pasti dari Sulawesi karena ada namanya Bepa Puang. Menempel midi. Kearifan lokal. Kearifan lokal ini Bepa Puang. Ini kan kebanyakan orang luar Jawa. Kalau Puang berarti orang itu, orang Bugis Orang, atau Sulsel. iya, Sulawesi. Itu inisiatif memang mungkin dari latar keluarga bangsa apa kan Andi Iya. itu atau bagaimana? Maksudnya saya ini juga terinspirasi karena sekelilingnya saya maksudnya panggilannya Puang. Nah, suatu saat terus keluarganya Iya. kita ada yang Puang kita Iya. mau kue. Oh, iya, Di. Nah akhirnya Iya, Di. saya mending bikin saja Bepa Puang ini karena kuenya Puang. Bepa kan artinya kue. Kue, Nah, iya. jadi kalau Puang artinya Bepanya kuenya Puang. Oh, iya nih. Kan biasa kalau ada acara nih kan Bepa ke Puang. Ya, cocok. gitu. Jadi Langsung akhirnya- terlintas gitu ya. Mending saya bikin saja Bepa Puang. Itu tahun berapa langsung kepikiran itu brand itu? Itu saya kan 2019 mulai. Lumayan. Jadi disitulah mulai dia. Tapi Iya. keahlian sudah ada.
Tidak sih, saya basicnya juga kan akuntansi. Akuntansi. Iya, saya 14 tahun kerja kantoran. Oh. Cuman karena resign, Iya. anak kecil tidak bisa sudah kerja kantoran. Iya. Nah, akhirnya penting setir, Oh. cari kerjaan yang lain. Ternyata rezekinya lebih dari itu. Ya, belajar keras karena memang mulai dari nol sih. Tapi memang kehidupan begitu keras dia, Kak. Iya, betul. Nah, Kak Fatma, bagaimana cara ta memperkenalkan resep asli luhur tapi tetap bisa diterima oleh lidah anak muda atau Gen Z saat ini? Ya, ini kan kue-kuenya Bepa Puang itu kan memang awalnya kue tradisional. Iya. Tapi setelah saya ikut-ikut demo dan lain-lain itu kan sudah belajar kue-kue modern. Nah, makanya kuenya kami itu bukan khusus untuk anak muda saja, tapi maksudnya dewasa umurnya ya 20 ya, di bawah 20 juga ada. Jadi kita itu bukan kue tradisional saja sih. Iya. Ada kue modern kayak sus, Oh, iya. kayak apa sih ini, kayak kue karet ini, putu Belanda, brownies. Ada banyak macam sih kalau kita kue modern juga, selain tradisional dan jajanan pasar. Tapi di Bepa Puang sendiri itu yang paling banyak dicari oleh konsumen itu bepa apa, Kak? Kalau yang pertama yang paling ini kan kue sus. Yesus. Kalau tapi yang kue tradisional itu kok tergantung umur sih, karena yang dewasa-dewasa yang bapak-bapak itu yang bawa-bawa ke Jakarta, mereka itu kue tradisional. Kayak barongko, cucur, bulpeca. Katanya kalau sus sudah ada di Jakarta. Oh iya, tapi kan beda rasa juga. Nah, makanya itu. Walaupun sama kan ada beda sedikit. Betul. Kalau kue yang kita hadirkan sekarang di studio ini kue apa? Mungkin bisa diangkat ke kamera. Yang ini ada kue karet, kue sus. Oh, ini kita sebut tadi di. Iya. Oh iya. Kalau yang ini kue karet. Kue karet. Ini perbedaan kue sus yang kita punya Bepa Puang sama yang lain itu apa perbedaannya, Kak? Saya kan ada beberapa varian fla, ada 7 varian flanya. Cuman yang saya kebetulan bawa ini ada 2. Jadi maksudnya kami itu kasih fresh, nanti kalau ada yang beli baru kita langsung isikan karena beda-beda selera kan flanya. Iya, flanya di. Tapi kan sempat pengetahuan saya, Kak, kue sus ini mungkin di dalamnya yang ada isinya. Ini ada hiasan di luarnya. Memang. Oh iya. Saya juga itu menyediakan yang topping karena kadang ada yang ulang tahun. Nah, mereka itu mungkin sudah biasa kalau misalnya cake, jadi mereka mau kue sus. Kalau misalnya memang dia suka kue sus, akhirnya itu yang dihias-hias jadinya kue ulang tahun. Oh, cukup menarik. Iya. Kalau mau dilihat ini harganya ini berapa nih, Kak? Kalau original sama yang variasi begini? Kalau yang topping. begini 60 sebox. Oh, 60 sebox. Berapa jumlahnya, Kak? 10. Lumayan ya. Murah itu, Kak. Apalagi- Isinya flanya apa ini? Vanilla kah atau ada rasa-rasa lain lagi? Iya, ada vanila, ada coklat, Oreo, strawberry, durian. Oh, durian juga ada. Iya, ada banyak deh pokoknya, keju. Tapi yang paling banyak dicari itu flanya rasa apa? Vanila sama coklat. Vanilla sama coklat. Iya, tetap. Oh, itu best sellernya nih. Iya. Kalau yang kayak green tea itu kan sesuai selera ya. Selera. Ada lah. Tapi harga tetap berbeda juga. Sama. Iya. Wah, lumayan ya. Berarti ini yang best seller termasuk. Iya. Yang satunya lagi, Kak. Ini tapi ini termasuk yang tradisional atau modern? Modern. Oh, yang sus ini. Iya, modern. Oh, yang sebelahnya lagi. Ini kue apa ini tadi? Karet. Ini sebenarnya Bukan karet ya, betul kue karet. Makanya orang karena penasaran kenapa namanya kue karet. Iya. Emang dia ngaret kah? Gue bilang enggak sih. Sebenarnya itu cuma cake dikasih fla cream cheese. Nah, saya mengambil kesimpulan mungkin dinamakan kue karet biar ngaret terus narik-narik. Oh, kayak Pembeli. itu kayak gitu. Filosofinya itu. Iya, karena Iya, kalau iya. dari apa namanya rasanya sih enggak ada yang enggak ya, ini. Pasti ada spesial rasanya. Iya, maksudnya bukan yang apa sih yang ketan itu Kayak yang ketan. bisa ngaret-ngaret, Oh, iya. bukan. Kayak seperti pizza yang karet-karet gitu. Kayak mozzarella mozzarella gitu ya, bukan. Tapi bahan dasar ini kue apa? Maksudnya lebih ke coklat kah atau ke apakah? Iya, tetap dia Bahan dasarnya? cake-nya ini tetap coklat. Nah, baru flanya itu baru ada cream cheese-nya. Ada juga variannya.
Flannya cuman ada ini cream cheese sama yang coklat. Coklat. Nah, kalau berbicara harganya berapa ini Kak? Yang ini 65. 65. Wah, beda 5.000 sama tadi Iya, Swiss ya. Tapi ini kayak semacam bolu panjang gitu ya. Iya. Itu termasuk best seller atau bagaimana? Iya, banyak peminatnya sih ini karena maksudnya ini ada pasarnya sendiri lah dia. Memang mungkin agak di atas harganya tapi memang ada pasarnya sendiri yang pencinta kue karet ini. Bisa termasuk premium dong gitu. Iya benar. Karena bahan-bahannya juga memang premium. Oh iya, wajar lah. Kalau begitu kan biasa kalau premium kalau di toko-toko yang tuh yang 100-an. Iya, Kita dia di toko-toko yang mungkin sudah ada namanya dia satunya ini 14.000. itu 14.000 kalau dikali Ini kan berapa cuma potong? 6.500. Oh, berarti nanti kalau Jadi boleh lah bersaing. bersaing lah. Makanya beruntung di sini. Makanya sahabat budaya langsung di Papua. Tapi oke, modern juga kan? Iya, Modern juga. modern. Kue tradisional yang dijual itu seperti apa dari Bapak Puang? Kadang kalau kayak hantaran itu kan kami menerima Iya. beberapa macam kayak misalnya orang mau lamaran atau Oh, iya. akad nikah, kita ada terima ada beberapa macam sih terserah permintaan. Tapi kalau yang ready tiap hari di toko itu cuman barongko, cucur, bol peca, sikaporo, apa sih satu lagi pelita. Pelita. Jadi cuman 5 yang ready tiap hari. Kalau yang lain itu By request. Iya. Berarti pas ada PO. remu pesan baru Baru dibuatkan. kita buatkan, iya. Tapi terkadang kan orang ini Kak, ya ada orang ketika mau pesan kue tradisional, ternyata dia ambil juga di tempat lain, bukan buat sendiri. Kalau Kakak asli buat sendiri semua itu ya? Iya, saya ada maksudnya di rumah yang memang kayak orang tua dulu ya Iya, yang iya, buat iya. tuh gitu yang buat kan. Kalau saya sendiri sudah enggak sempat. Tapi bisa. Iya. Artinya langsung reproduksi rumahan langsung Iya, ya di produksi rumah. rumahan, iya. Tempatnya di mana nih Kak? Bapak Puang. Tokonya kan di Jalan Cumi-Cumi. Nah, kalau rumah kan di daerah Nasution 2. Tapi tempat penjualannya ini di Cumi-Cumi. Cumi-Cumi. Jadi sebagian diproduksi di toko, sebagian di rumah. Oh, 2 tempat produksi gitu Iya. ya. Berarti 2 cabang dong. Kalau untuk beli Ya. biasanya langsung di toko. Kalau di Toko. rumah enggak sih, cuma Enggak sih. produksi aja saja. Produksi aja. Nah, di zaman era digital sekarang Kak, wah kan kita sudah lihat tadi banyak macam kue-kue tradisional modern. Bagaimana pemasaran ini? Apakah masih menggunakan sistem dulu cuma di toko-toko saja atau sudah merambah juga ke dunia digital Kak? Iya, kita itu maksudnya sekarang kan pasti lebih banyak lewat sosmed ya, apalagi WA. Iya. Jadi saya memang rata-rata lewat itu sih, WA, IG, Facebook, Ya, TikTok. itu secara live atau bagaimana? Itu apa? Chat. Oh, tidak live sih live, maksudnya. Tapi bisa iya. request langsung, pesan Iya. langsung di TikTok up Di semua. Grab, Gojek. Oh, sudah juga? Iya. Ada lah. Bagaimana responnya? Di mana lebih banyak penjual secara manual kah atau secara digital? Kalau kita merasakan sendiri Kak Fatma. Saya ini lumayan sih Iya. kalau maksudnya kayak Grab itu, cuman apa namanya lagi nih, tergantung kemarin itu pernah aplikasinya yang kayak bagaimana, terus Iya. saya juga konsulnya ke aplikasinya itu agak ribet hubungnya. Gitu. Jadi iya, tapi lumayan lah di sana di online juga itu. Iya. Ojol-ojol itu. Lumayan gitu ya daya iya. tariknya gitu. Tapi bagaimana tips cara pengambilan foto video kue tradisional tak bisa dipromosikan? Oh iya, dulunya saya foto sendiri atau pakai jasa-jasa fotografer Oh. itu awal-awalnya kan. Tapi setelah ada aplikasi-aplikasi foto gitu kan, ya kadang pakai itu. Apalagi sekarang sudah ada AI. Oh iya Nah, ya. Tapi sekali foto biar jelek langsung jadi bagus. langsung jadi. Tapi memang aslinya bagus memang. Iya. Cuma variasinya, Iya, variasi, efek-efek. variasi. Tapi kuenya tetap sama gitu ya. Iya, sama tetap. Tapi cukup membantu itu ya Kak menurut kita sendiri. Iya sih menurut saya karena maksudnya kita dari satu foto Iya. nanti kan bisa dijadikan ke 10 macam. Oh iya, Efek-efeknya. efek-efeknya, latar Iya, belakangnya benar. gitu tadi. Background-backgroundnya. Gitu. Itu dengan cara begitu berdampak tidak dengan promosi penjualan ini?
Ya saya rasa sih itu kan membantu untuk postingan-postingan. Iya. Jadi otomatis orang selalu melihat lah, Iya. ada. Meskipun tetap kita foto yang real, kayak Iya. misalnya pas ada orderan Iya. kita foto lagi. Ya, pas kadang kan juga kalau karyawanku sudah ribet, sudah tidak sempat foto, apalagi kalau sudah menunggu lagi. Apalagi akhir tahun begini banyak pesanan. Nah makanya itu kalau sudah kalau ribet Iya. ya kadang sudah tidak sempat yang foto real. Jadi nah itulah sekali-sekali saja Iya. foto realnya, nanti kita bantu dengan yang AI. AI. Tapi tetap lakukan promosi lewat digital gitu kan Gi? Iya benar. Nah, kalau kita melihat kan banyak UMKM takut pakai aplikasi karena mungkin dianggap ribet. Mungkin bisa diceritakan Kak Fatma bagaimana aplikasi Kasa, ya, Iya. kenal kan? Iya. Kasa membantu memantau keuntungan secara real time dibandingkan secara manual. Ya. Kalau itu saya menurut saya ya, Iya. karena selama ini kalau misalnya saya mencatat, kadang itu setelah saya mencatat mungkin saya dapat satu laporan, tapi kalau misalnya dengan saya menginput satu kali, saya bisa mendapatkan banyak laporan. Oh. Ya maksudnya langsung dapat laba ruginya, saya dapat arus kasnya, Oh iya terus ya. misalnya bisa lihat best seller Iya. yang mana, terus bisa lihat bahan baku yang ini. Iya. Nah, bisa lah maksudnya banyak laporan sekali laporan. input. Kalau misalnya saya manual, Iya. ya itu kan berarti saya harus melakukan berkali-kali. Iya, khusus ini, Rempong. laporan ini, ya. Tapi dengan menggunakan itu agak memudahkan gitu ya, Diga. Iya. Tapi nih kita mendapat pemahaman terkait dengan promosi digital, cara penggunaan aplikasi, dia promotion foto-foto, itu belajar secara otodidak kah atau memang ada yang menaungi Bepa Puang ini, mungkin pelatihan atau dan semacamnya? Saya ikut pelatihan. Oh, di mana Tidak juga? bisa. Kalau maksudnya cuma saya tipenya kalau belajar sendiri itu tidak terlalu cepat, ngerti. Jadi saya harus Yeah. belajar langsung. Jadi harus ikut pelatihan. Ya, kadang kan ada kayak grup-grup kita itu kadang ada yang Yeah. adakan pelatihan. Oh. Nah, kita ikut dah semua itu Aktif di situ. Iya, saya ikut yang seperti itu. Biasanya ikut pelatihan di mana itu, Kak? Siapa yang naungi semua teman-teman UMKM ini? Ya kemarin ya macam inkubator. Oh, inkubator. Ada dinas-dinas juga biasanya. Oh. Yang di hotel-hotel itu diadakan itu kan banyak. Itu memberikan pelatihan kepada Iya. termasuk Bepa Puang juga. Iya benar. Tapi dengan kehadiran itu bagaimana menurut Kak Fatma? Ya benar-benar membantu sih bagi Membantu ya? kita, apalagi kalau misalnya kayak pengurusan halal lah, Oh. pengurusan Haki NIB, gitu, begitu. Iya haki itu kan semua jelas membantu sekali kita UMKM ini. Tapi sejak bergabung di situ agak lumayan ya usaha Kak Fatma berkembang. Iya, ceritanya kita ini kan membangun komunitas, ya menambah relasi. Sharing-sharing. Iya, gitu. sharing-sharing dari pengalaman orang kita bisa belajar. Iya. Adalah pasti ya ininya Dampaknya. Tapi sejak berdirinya itu Bepa Puang, kita sudah mulai mencari-cari info, bergabung dengan komunitas Iya. gitu ya. Saya mulai dari nol, otomatis saya harus mulai bergerak terus, belajar terus, Iya. mencari ilmu terus karena tidak mungkin Betul. yang seperti ini perlu kreativitas terus. Iya. Tidak bisa stop di situ. Nggak bisa pakai pola yang lama Nah, gitu. iya, nggak menunggu penjualan. Ternyata sekarang sudah zaman digital. Iya, sudah berbeda. Nah, itu nggak boleh. Orang hidup harus cari ilmu terus. Betul ya, haus ilmu gitu nih Kak. Iya, benar. Tapi kalau bicara ngomong-ngomong, kita sudah dapat ilmu dalam penjualan, marketing. Nah, tingkat penjualannya Bepa Puang selama ini bagaimana? Kan 2019 ya? Iya. Mulai. Itu bagaimana? Apakah mulai ada peningkatan? Apakah sempat masuk ke zaman Covid dulu? Iya, Mungkin bisa diceritakan bagaimana perkembangannya sejak itu sampai sekarang. Saya itu mulainya memang yang di zaman Covid itu sebenarnya kan karena repotnya di situ tidak ada kerjaan. Nah, saya itu jualan online mulai saat itu. Iya. Awalnya saya titip-titip di toko kue. Nah, begitu akhirnya saya mulai ikut Grab, aplikasi-aplikasi online. Nah, akhirnya alhamdulillah sekarang setelah buka toko juga sudah banyak kantor-kantor. Iya. Nah, cuma memang berdampak kan sama
kantor-kantor ini yang sekarang sudah ini, Efisiensi. Nah, Itu bagaimana ya? ya ada kena dampak juga sih dari situ karena katanya kantor-kantor sekarang ini kan Iya. efisiensi, jadi ya mungkin konsumsinya kayak bagaimana. Nah, Berkurang gitu. agak ya, tapi alhamdulillah lah mungkin berganti lagi dengan acara-acara ibu-ibu. Oh iya. Oh iya ya. Iya, ya ada saja lah kalau misalnya ini rezeki. Tapi selama ini berarti penjualan Bepapo ini kepada relasi perkantoran ya, Kak? Iya, kebanyakan kami di kantor-kantor. Oh, ketika ada acara diikutkan gitu, dibeli kuenya. Mereka pesan kayak misalnya mau meeting, nah mereka itu pesan sehari sebelumnya kayak snack box, Iya, iya, iya. terus acara-acara takziah lah, arisan lah, atau itu acara lamaran, acara pengantin. Itu mendapatkan relasi dari perkantoran ini memang dibantu oleh inkubator sendiri atau memang berjuang sendiri melakukan marketing langsung kepada instansi-instansi atau dia datang sendiri ke kita? Saya kan kalau di IG kadang saya iklan. Oh iya. Nah, jadi ya mungkin mereka dapat dari situ juga karena kadang-kadang mereka langsung WA aja sih. Iya. Jadi dari kantor ini. Itu langsung direspon cepat gitu ya kali Iya. ya? Karena mereka kadang jam 10 malam, maunya snack box jam 7 pagi. Oh terkadang ada begitu? Sering? Sering. Itu bagaimana? Apakah karyawan jam-jam 10 malam, aduh sudah tulang nih. Iya. Itu bagaimana itu? Sering seperti itu. Nah makanya tapi kan saya ini sudah ada yang ready sehari sebelumnya. Terus kalau misalnya ada yang pagi-pagi ya subuh lah bergeraknya. Anggota siap, jadi Alhamdulillah. pernah tidak alami pesanan yang cukup besar sekali tapi mendadak gitu, pernah? Kalau yang besar sekali enggak juga kalau mendadak kayak begitu cuma hitungan jam. Iya. Tapi kalau kayak maksudnya hitungan jam begitu biasanya ratus, Iya. ya ada lah yang begitu. Iya. Nah kalau berbicara tadi kita sempat singgung-singgung platform FB dan sebagainya. Nama akun tak sendiri di media sosial itu apa, Kak? Bepa Puang. Bepa Puang. Iya. Tinggal ketik Bepa Puang Iya. muncul semua. Iya. Siswa tersedia ada kontak Iya. gitu. Di Google Bepa Puang juga bisa langsung ketemu. Oh, jam operasionalnya jam berapa ini, Kak? Setiap hari kah? Ada jam-jam tutup siangnya, tutup malamnya? Buka toko itu jam 8 pagi sampai jam 9 malam paling Jam lambat. malam. Itu setiap hari, Kak, melayani? Iya, setiap hari. Melayani. Berarti yang mau pesan langsung bisa datang langsung ke Jalan Cumi-Cumi gitu. Iya, boleh. Bisa juga online gitu ya? Boleh ya. Bagaimana responnya? Apakah kan terkadang biasa orang mau pesan online lambat. Ini fast respon atau bagaimana? Iya, kalau langsung WA malah lebih cepat malah. Oh, lebih cepat lagi. Itu sistem pembayarannya itu kan sekarang zaman modern sekarang. Iya. Oke lah dulu manual. Orang sekarang bisa membayar pakai digital tidak? Iya, sekarang sudah jarang yang bayar tunai, biar di toko juga begitu. Rata-rata bayar kiris atau transfer. Berarti sudah membuka QRIS gitu ya? Iya, sudah. Berarti memang cukup dimudahkan semua ya? Iya, karena memang repot kalau tidak mengikuti zaman Zaman, sekarang. iya. Kelontong-kelontong kecil saja sudah pakai kiris. Oh gitu. Nah, bicara omset, Kak. Nah, kalau Yami secara detail lah. Keuntungan yang diperoleh itu kira-kira kan kita akuntansi lah tahu. Iya. Persentasenya itu bagaimana lah? Kalau dari secara omset atau mungkin kita berbicara modal dulu lah waktu 2019. Modalnya untuk membuka usaha itu berapa dan mungkin sejak ini keuntungannya berapa gitu, Kak? Ini kalau dari awal saya cuman beli oven sama mixer. Oh, Kan modal awalnya itu. Ya cuman itu sih akhirnya lama-lama kelamaan sudah bisa nambah ini, bisa nambah itu. Yang perintilan buat kue itu juga kan lumayan lumayan banyak. Iya. Oh. Nah makanya itu sampai sekarang ya alhamdulillah. Nah maksudnya kita juga buka toko itu kan Yeah. biayanya pasti dipikirkan Oh, kan. iya. Nah makanya itu alhamdulillah kita masih bisa itu. Berarti memang dari nol mentong kita buat di Iya benar. modal oven satu, mixer, Iya. buat itu tetap di Jalan Cumi-Cumi jualannya. Oh, saya kan baru 3 tahun di Cumi-Cumi. Oh, sebelum berarti di rumah Di jual rumah, gitu. iya. Itu secara online dijual. Iya secara online. Oh, berkembang, buka toko di Jalan Iya, Cumi-Cumi. benar. Wah, luar biasa. Berarti dulu
masih sendiri bikinnya sebelum ada karyawan yang sekarang. Iya, masih sendiri. Oh, memang Tapi di rumah ada orang yang Ada orang. kalau misalnya kalau pas dapat snack box banyak, nah baru orang rumah bantu. tapi memang dasarnya ada pengetahuan untuk pembuatan kue tradisional gitu. Kalau iya kue tradisional ada lah. Cuma yang modern ini baru belajar. pelajari. Berarti sejak awal berdirinya B Papua memang kue tradisional yang dijual gitu ya. Iya. Luar biasa memang perjalanannya. Memang kalau bilang ya keringat dulu, sekarang sudah luar biasa. Iya, ini kan tentu dalam usaha UMKM ini kan ada standar-standar SOP. Itu sejauh ini bagaimana dari rumah produksinya? Apakah sudah memenuhi perizinan kah dan lain-lain halalnya gitu? Iya. Kalau Bepom sudah ada halal. Iya. Tapi kita kan punya kue basah. Jadi kemarin mau ngurus PIRT katanya enggak usah. Kalau kue basah. Iya, Jadi, iya. Ya cuma NIB halal dan haki kami punya. Nah, kaki, berarti lumayan itu kalau begitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya kalau ada orang sejauh mana ini pemesanan kita ini? Adakah orang yang pesanan di luar Makassar bahkan di luar Pulau Jawa ada? Sempat pernah ada? Yang ada itu mereka dari sini baru mau berangkat ke sana karena kalau lewat pengiriman ribet kalau kue basah. Kue basah nih. Iya. Tapi rata-rata yang dipesan kue jenis api itu Kak? Kalau misalnya yang mau ke berangkat Jauh keluar daerah. jauh biasanya kadang juga kayak kalau ke Sarawak itu 12 jam Oh, mereka iya. juga boleh lah di ini kadang kalau kayak 10 box Yesus mereka dapat lah di bus sampai di sana bisa. Berarti memang walaupun ada orang minta kue basah, tetap kita sarankan bahwa ini akan rusak ketika ini. Iya. Tapi mereka kan kalau di bus itu 12 jam di ruangan ber-AC. Oh Jadi, iya, aman. itu kelebihannya di aman. Kecuali di bagasi, waduh. Iya. Panas. Aduh. Panas. Nggak bisa menjamin. Nah, kalau berbicara bahan baku Kak, selama ini bagaimana? Kan terkadang bahan baku itu fluktuatif harganya. Sedangkan harga kita mungkin dipertahankan. Iya. Itu bagaimana Kak itu? Ya kita ini saja lagi nih mau bagaimana, tidak mungkin kita mau tiba-tiba langsung Iya. menaikkan harga. Ya kalau misalnya pada saat itu lagi naik Iya. ya berarti keuntungannya agak menurun. Lalu selama ini pernah tidak ketika gejolak bahan pangan itu harga langsung diturunkan? Enggak, jadi Enggak. aman jadi. Iya. Tapi peminatnya bagaimana? Tetap. Iya, alhamdulillah kalau yang sudah suka tetap aja sih kalau lihat karena yang repeat order itu kan Iya. saya sudah maksudnya nama-namanya sudah simpan. Oh, jadi iya. Customer saya sudah tahu, malah Iya. ada sudah kenal dekat. Iya. Oh, ini. Iya, Luar sampai biasa. seperti kayak sudah kenal lama padahal cuma pelanggan. Ini. Tapi ada surat bangun mitra kerjasama. Kan kebanyakan kemarin teman-teman UMKM itu ada kerjasama dengan pihak retail, menitipkan barangnya di situ, dijualkan ke minimarket besar kan kecil. Bepom sendiri. Oh iya, kadang ada mereka juga yang mau menitip kuenya di toko. Saya bilang enggak masalah sih ya, kita sama-sama cari rezeki, sama-sama membantu, enggak masalah. Jadi ada beberapa. Selama ini Bepom pernah menitip ke retail-retail? Saya dulu yang awal-awal itu saya pernah. Oh, pernah. Iya, satu tahun pertama saya mulai kan, saya maksudnya mau tes apakah ada peminatnya kue saya ini. Iya. Nah, saya titip di toko-toko untuk tahu pasarnya kayak apa. Ternyata bisa diterima. Nah, saya lanjut. Sampai saat ini? Iya. Sampai saat ini enggak titip lagi. Anda buka sendiri langsung Iya. aja. lebih efektif. Menitip lagi. Repot kan. Repot gitu. Kalau ngomong-ngomong sekarang pegawai itu berapa Kak Fatma? Kalau yang di toko itu kan 2. Tapi kalau misalnya di mana ini yang di rumah itu Ruang produksi, ya? kadang saya lepas. Nanti kalau ada orderan banyak gitu. Buru lepas gitu ya. Iya. Ketika ada roda baru dipakai lagi. Iya, baru pakai Tapi lagi. lumayan ya. Iya, alhamdulillah. Kan tadi sempat ada efisiensi. Bagaimana memutar balik ini cara penjualan ini? Harus kemarin kan tadi ada arisan ibu-ibu. Iya. Selain itu apa lagi yang kita akan mau lakukan dengan adanya efisiensi anggaran dari pemerintah ini? Ya kita sekedar promo-promo saja. Karena kan kita yakin kalau misalnya ini memang belum dikenal luas. Yeah. Jadi ya tetap ada promo-promo, iklan-iklan biar maksudnya orang kadang kan juga kami kasih
apa sih namanya tester-tester ke teman-teman yang Oh, ini, iya. komunitas-komunitas, kantor-kantor kadang. Nah dengan itu kan mereka ini coba Coba ya. yang awalnya enggak tahu, Iya. ternyata ini ya begini. Oh iya Kayak iya. teman-teman tahsin saja kita pasti kan kita kasih bagi-bagi kue Oh, dulu. ini iya. Anu ya, itu tester dulu. Tester-tester. Wah, enak iya, nih. ternyata akhirnya mereka kan ini. Oh begitu yang kita lakukan Kak? Iya, saya lakukan seperti itu karena kalau Iya. kita tidak seperti itu orang Iya. cuma melihat saja, tidak mungkin langsung mau beli. Iya, 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 Nah, betul, nggak betul. masalah kan kita juga berbagi juga tidak masalah. Iya, wow ini terkadang orang, waduh kalau saya tester ini habis ini nih. Iya, Ternyata nggak boleh berpikir begitu. berarti itu yang kita adopsi ya. Iya. Kita harus beri tester. Iya, Nah namanya rezeki dari tahu. Oh iya betul. mulut ke mulut orang. Oh ini. Iya. Tapi sejauh ini memang begitu caranya marketing Iya. kita. Karena kita ya kuncinya maksudnya karena kalau kita berbagi itu tidak akan hilang kan? Oh iya, malah berkah lagi. Iya, begitu. Niatnya saja yang diperbaiki. Oh iya, awalnya niat dulu ya. Tapi sejauh ini yang marketing Kak Fatma sendiri, kami ada orang tersendiri. Sejauh ini sih masih saya Nah. karena saya masih cari-cari sekarang ini belum ada yang pasti rasanya apakah benar-benar bisa pegang ini Iya. yang pas juga harganya. Oh iya, dia. Iya kan kita harus lihat budgetnya Iya, atau di- bagaimana. Luar biasa. Zaman sekarang. Iya. Tapi tetap dimaksimalkan marketing di digital gitu Kak. Iya. Tetap di. Nah Kak, kalau kita berbicara usaha ini, kendala selama menjalani usaha ini apa Kak? Pasti ada kendala lah. Iya, Kira-kira apa itu kendala? Pastinya saya maksudnya ya kadang di waktunya saya juga karena saya masih urus anak kecil. Nah, ya itu sih di waktu sama ya mungkin mengatur karyawan. Oh iya. Karena itu karyawan itu kadang keluar masuk juga. Oh iya, tiba-tiba dia ndak bisa. Iya. Aduh, siapa lagi Kadang nih? tiba-tiba ndak masuk. Apalagi kalau anak muda sekarang ini masih labil-labil. Iya, beda pola pikirannya. Iya, Itu beda. kendalanya yang dihadapi. Iya, karyawan itu yang paling ini juga riskan juga kalau pas orderan banyak masuk terus tiba-tiba ndak masuk. Iya. Tapi kalau secara buat kuenya, resepnya tetap kita. Iya, tetap saya tapi sudah ada sih juga yang saya ajarkan. Karena kalau saya semua ndak mungkin bisa ini. Jadi saya sudah ada yang saya percayakan dan mereka bisa ini buat. Oke. Kita berpikir buruk dulu lah. Iya. Kita sudah ajarkan ini pegawai. Tiba-tiba keluar ini yang ahlinya ini. Iya. Ada ketakutan tidak? Saya sih maksudnya berpikir begini kalau saya berpikir seperti itu terus Iya, saya iya. tidak akan maju-maju. Betul sekali. Enggak apa-apa berbagi lagi ilmu. Iya, karena apa? Namanya rezeki itu ini. Nggak akan kemana. Jadi kalau misalnya memang dia tetap mau cari lebih banyak lagi, pasti dia tinggal. Oh iya di. Dia pasti belajar lebih banyak lagi biar dia tinggal. Oke. Tapi ini kita belajar dari semua resep ini otodidak Kak. Bukan otodidak, saya ikut demo-demo. Oh, demo-demo sama juga. yang chef biasa ajarkan di hotel-hotel. Itu baik kue tradisional maupun modern kita pelajari. Iya, Wah luar biasa. semua. Berarti di situ ada ketertarikan memang di. Ya sebenarnya sih apa namanya lebih ke tuntunan hidup. Cocok sekali. Karena nggak bisa kerja kantoran. Sebenarnya saya sudah dipanggil dulu sama di kantor saya dulu waktu saya kerja, tapi karena sudah nggak bisa kerja kantoran. Apalagi ada anak kecil Iya, lagi. saya harus fokus di ke anak lebih yang Anak suami urus semua. ya kebetulan suami saya sudah meninggal. Oh, iya. Nah, makanya jadi saya Oh harus iya, ini. single parent memang. Berjuang memang. Belum lagi anak, belum lagi Iya, anak buah. jadi itulah. Oh iya. Saya harus cari pekerjaan yang bisa sambil. Ya, sambil pasti salut tuh Kak Fatma. Nah di penghujung acara ini Kak Fatma, mungkin kita tadi berbanyak bicara bagaimana kita digital marketingnya, sejarah tadi dulu berdiri dan lain-lain. Nah mungkin ada kata-kata atau motivasi kepada teman-teman kita, mungkin bisa mencontohi semangatnya Kak Fatma ingin berusaha balas sebelumnya kerja kantoran beralih ke pengusaha. Mungkin ada motivasi lah kepada pendengar kita, mungkin disampaikan.
Kalau saya sih kalau memang niat mau usaha itu cepat eksekusi, maksudnya cepat lakukan, jangan hanya ingin tapi tidak dilakukan. Cepat langsung mulai dah lakukan. Karena kalau misalnya kita tidak mulai, kita tidak tahu di mana kesulitannya sebenarnya pekerjaan itu. Nah kalau kita sudah jalani kan kita sudah bisa tahu kesulitannya, otomatis kita bisa hadapi pelan-pelan sambil mencari ilmu. Oh iya. Terkadang orang ketakutan kalau berusaha itu Iya. tidak ada modal. Kadang kan itu yang di pikirannya orang kalau sebelum memulai, saya bisa tidak ya ini nanti tidak laku atau nanti saya tidak mampu ini, nanti orang tidak suka atau apa segala macam. Yang seperti itu kan pasti ada sebelum orang memulai. Tapi ya kalau kita tidak mulai-mulai terus kapan? Oh iya, kapan jadinya kalau kita mulai? Iya. Itu saja pokoknya kalau misalnya memang niat mau berbisnis harus mulai. Kalaupun gagal, mulai lagi yang lain. Tapi kalau kita singgung sedikit modal, bagaimana? Tetap pasti bermodal dulu. Tetap yang dari awal ya biar kecil, tapi adalah yang penting bisa memulai. Kan maksudnya kalau cuma modal untuk satu kue, anggaplah misalnya kue, itu kan tidak terlalu banyak sih sebenarnya. Jangan langsung mau usaha langsung besar. Iya, tidak bisa. Jangan dulu Kalau saya sih menurut saya tidak ada juga usaha yang langsung tiba-tiba besar. Kecuali kalau mungkin yang sudah konglomerat terus bikin usaha lain. Oke lah, nggak mungkin masalah. bisa. Kalau sudah pas-pasan jangan cari masalah. Nah iya. Step by step lagi dari nol dulu. Biar terasa nanti Biar kalau sudah sukses. Iya. Kalau langsung cepat besar, nanti kalau sudah bangkrut jatuh, stres Miki, utang Miki juga. Oke, Kak Andi Fatmawati, terima kasih selaku brand owner Bepa Puang sudah sempat hadir di Propa Air Makassar, tentunya di program Teras UMKM. Tentunya kami berharap Kak, ke depan Bepa Puang ini lebih besar, bisa menyaingi yang brand-brand yang sekarang ini banyak cabang, apalagi kue tradisional dan kue modern, mungkin bisa jadi oleh-oleh kayak di bis-bis gitulah, insyaallah. Di mana ada tekad pasti ada jalannya Kak. Iya benar. Oke, saya Bang Rian bersama dengan Andi Fatmawati, brand owner Bepa Puang, undur diri dari Ruang Dengar Anda. Dan satu kata, di mana orang mau pesan Kak? Jalan Cumi-Cumi. Jalan Cumi-Cumi. Nomor 24 atau di HP saja 0852 Jenderal 9 7766. Mungkin satu kali lagi. 0852 Jenderal 9 7766. Kalau yang ingin pesan online langsung lihat di akunnya, apa namanya akunnya Kak? IG-nya Bepa Puang saja. Di IG saja Kak? Iya. Oke. Baik, jangan lupa Sobat Muda datang kina. Saya Bang Rian bersama narasumber Andi Fatmawati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.